Assalamualaikum sahabat kabar malam. Pada malam ini, kita akan melanjutkan kajian mendalam tentang salah satu misteri terbesar setelah kematian. Kemana roh pergi setelah wafat? Setelah sebelumnya kita membahas tentang roh para syuhada dan orang-orang beriman, kini kita akan mengupas lebih jauh tentang satu pendapat lain, yang menyatakan bahwa roh manusia setelah wafat berada di serambi kubur. Apakah benar demikian? Bagaimana penjelasan Al-Quran dan hadits tentang hal ini? Malam ini, presenter Faira Kamania Sabrina akan membantu kita memahami kebenaran di balik pendapat ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar malam. Malam ini, kita akan melanjutkan kajian tentang perjalanan roh setelah kematian, khususnya tentang pendapat yang menyatakan bahwa roh berada di serambi kubur. Pendapat ini, menurut beberapa ulama, menyebutkan bahwa roh tetap di dekat kuburnya, memperhatikan keadaan sekitarnya. Namun, benarkah roh hanya berada di serambi kubur dan tidak pergi ke tempat lain? Ada pandangan yang menyatakan bahwa roh memang dapat memperhatikan kuburnya pada waktu-waktu tertentu, namun bukan berarti roh sepenuhnya berada di serambi kubur selamanya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian meninggal, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya pada pagi dan petang hari. Jika dia termasuk penghuni surga, maka dia pun termasuk penghuni surga, dan jika dia termasuk penghuni neraka, maka dia pun termasuk penghuni neraka." Hadits ini mengisyaratkan bahwa roh dapat melihat tempat yang akan ditempatinya di akhirat, tetapi tidak berarti roh tersebut selamanya berada di kubur. Pendapat yang menyatakan bahwa roh selalu berada di serambi kubur, sebenarnya bertentangan dengan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadits. Ada penjelasan yang lebih dalam mengenai keadaan roh setelah kematian. Salah satunya adalah bahwa roh orang-orang beriman berada di Arafiqul A'la, tempat yang paling tinggi, seperti yang dijelaskan dalam berbagai hadits. Meskipun begitu, roh tetap memiliki hubungan dengan jasadnya yang berada di dalam kubur. Menurut penjelasan para ulama, ketika seorang muslim mengucapkan salam kepada mayat, Allah mengembalikan roh orang yang sudah wafat itu untuk menjawab salam tersebut. Namun, roh tersebut tetap berada di tempatnya di Ilin, tempat tertinggi di sisi Allah. Jadi, roh tidak terbatas hanya di kubur, tetapi memiliki kemampuan untuk kembali menjawab salam tanpa harus meninggalkan tempat aslinya di Ilin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberikan contoh dalam hadits lain. Ketika beliau melihat Nabi Musa alaihi salam, beliau mendapati Musa sedang berdiri di atas kuburnya, melaksanakan sholat. Namun, pada saat yang sama, Musa juga terlihat di langit ke-6 atau ke-7. Ini menunjukkan bahwa roh memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu tempat dalam waktu yang sama, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Keberadaan roh di kubur untuk menjawab salam, tidak berarti roh itu sepenuhnya terikat pada tempat tersebut. Roh para syuhada juga menjadi contoh penting dalam memahami konsep ini. Dalam beberapa riwayat, dijelaskan bahwa roh mereka berada di surga, menikmati kenikmatan dari Allah. Namun, ketika seseorang mengucapkan salam di kubur mereka, roh tersebut dapat kembali untuk menjawab salam. Kecepatan perpindahan roh ini digambarkan seperti sekilas pandangan mata, atau seperti sinar matahari yang tetap berada di matahari, tetapi cahayanya sampai ke bumi. Roh bukanlah sesuatu yang terikat oleh batasan fisik seperti tubuh manusia. Ketika seorang mukmin meninggal, rohnya diangkat ke langit ke-7, dibawa oleh para malaikat, dihadapkan kepada Allah, dan dicatat dalam kitab di Ilin. Setelah itu, roh tersebut dikembalikan ke kubur untuk menyaksikan proses pemakaman jasadnya. Ini menunjukkan bahwa roh tetap memiliki hubungan dengan jasad, tetapi tidak terikat sepenuhnya di serambi kubur. Bahkan, para ulama seperti Imam Malik menjelaskan bahwa roh memiliki kebebasan untuk pergi kemana saja yang dikehendakinya. Ini menjelaskan mengapa banyak orang yang bermimpi bertemu dengan roh orang-orang yang sudah wafat, meskipun mereka terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Amr, sesungguhnya roh orang-orang mukmin itu bisa saling bertemu sepanjang perjalanan satu hari, meskipun salah seorang di antara keduanya tidak melihat rekannya. Ini menunjukkan bahwa roh memiliki hubungan yang sangat kuat, bahkan dapat berinteraksi dengan roh-roh lainnya di tempat yang jauh. Di dalam riwayat lain, disebutkan bahwa ketika seorang muslim tidur, rohnya dapat naik hingga ke langit ke-7, bersujud di hadapan Allah, lalu kembali ke badannya dalam waktu yang amat singkat. Begitu pula roh orang yang telah wafat. Setelah melalui perjalanan panjang, roh mereka akan kembali ke kubur untuk menjawab salam orang-orang yang berziarah, sementara pada saat yang sama,
roh mereka tetap berada di tempat yang tinggi di hadapan Allah. Malam ini kita telah membahas tentang keberadaan roh di serambi kubur. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa roh selalu berada di kubur, penjelasan dari hadits dan dalil lain menunjukkan bahwa roh memiliki kebebasan untuk kembali ke tempatnya di sisi Allah, di Ar-Rafiqul A'la, sambil tetap menjaga hubungan dengan jasad di kuburnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sahabat kabar malam, ingatlah, selalu ada misteri di balik malam yang sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.